Kembali kita di pelatihan Engineering by PT Mino Karya Sejati untuk mengenai kulkas 2 pintu. Berikut gambar kulkas, ada kompresor, ada evaporator, ada kondensor, dan ada ekspansi valve. Jadi kalau kita mau melihat bagian tampak di dalamnya dan diagramnya seperti ini. Nah beginilah ya, ada kompresor, jadi ada kondensor, ekspansi valve dan evaporator, dan ada makanan-makanan kulkasnya untuk 2 pintu. Jadi di kulkas ini kita belajar wiring diagramnya nanti untuk sistem elektrikalnya, dan kita akan belajar untuk pipingnya ya, supaya kita mengerti sistem kerja kulkas yang ada di dalam engineering untuk perbaikannya. Ya, pertama kita harus pelajari adalah wiring diagram. Berikut wiring diagramnya. Kita lihat bahwa power tetap ya 220 volt ya. Kita mulai dari line L. L itu ketemu dengan termostat. Termostat itu fungsinya adalah ketika evaporator sudah kecapai dinginnya dia memutus sehingga kompresor akan mati. Dan kemudian ada timer defrost. Timer defrost ini adalah untuk bekerja ketika termostat ataupun bimetal itu sudah mengatakan untuk kompresor on, maka timer akan menghidupkan kompresor, dan timer juga akan bisa mematikan kompresor ya. Kita lihat ya. Kemudian di kompresor itu ada PTC starter, itu adalah untuk sensor ya, sensor suhu. Jadi sehingga kita tidak boleh mencolokkan kulkas ketika dia baru dilepas. Jadi harus ada menunggu 5 menit baru dicolokin kembali, tidak boleh karena ada PTC starter ya. Kemudian untuk defrost heater atau plat heater itu juga ditentukan oleh sistem timer defrost, yaitu ada termostatnya. Kalau heaternya sudah oke, dia akan memutus. Begitu juga untuk sistem pintu kita buka, maka switch yang ada di door switch itu akan pindah menjadi ke arah menghidupkan lampu. Jadi kalau kita buka pintu itu langsung switch bekerja untuk menghidupkan lampu pintu. Dan kemudian evaporator pun akan mati ketika kita freeze doornya, switchnya di open. Nah ini adalah wiring diagramnya. Berikut kita sistem pipingnya ya. Sistem piping begini. Nah di sini ada kompresor, dia menekan ke water heat exchanger. Jadi sistem di sini adalah sistem heat exchanger. Kemudian panasnya terbuang lalu masuk ke ekspansi valve. Guna ekspansi valve ini adalah menurunkan tekanan sehingga nanti pada kondensor itu dingin. Tapi di kondensor dipasang sensor tadi yang bimetal tadi ya, sensor tadi. Nah di sini adalah udara yang panas diisap dan bertempuran dengan evaporator sehingga kulkas itu menjadi hasilnya dingin ya. Evaporator tadi menghasilkan udara yang dingin. Kalau kita lihat sistem kerjanya, setelah itu freon itu kembali lagi ke kompresor. Seperti itulah terus pekerjaan sistem freon yang ada di dalam instalasi kulkas. Dari kompresor menekan, sistemnya discharge. Setelah melewati kondensor, panasnya dibuang. Kemudian dia melewati ekspansi valve untuk mengatur freon ya, tekanan freon sehingga turun, dan hasilnya di evaporator menjadi dingin. Kemudian diisap lagi kompresor lagi dari evaporator sehingga ketika ditekan panas lagi suhunya. Jadi ketika melewati ekspansi valve itu suhunya menjadi dingin. Berikutlah video kita untuk mengenai bagian-bagiannya. Kita saksikan ya. Berikut. Nah dari ini kita colokkan kulkas, kita colokkan pakai 220 volt ya, langsung di bypass, di jumper ya. Satu power ke bagian tadi yang kita lihat tadi adalah sistem defrost, satu lagi ke sistem kompresor untuk dapat commandnya ya. Kalau running sama starter itu harus di jumper kapasitor, commandnya langsung dari power listrik ya. Jadi satu lagi powernya langsung ke sistem defrost ya, sistem termostat ya. Nanti defrost itu berhubungan dengan bimetal termostat ya, untuk mengatur kompresor nyala hidup ya. Dengan bimetal itu adalah dengan sistem udara, deteksinya adalah udara, suhu dingin dan suhu panas ya. Ini kulkas 7 tahun garansi untuk kompresor. Semua kulkas 7 tahun garansinya untuk kompresor, tetapi jasanya untuk perbaikan itu 1 tahun saja free
selanjutnya setelah 1 tahun kita akan bayar ya, kita akan bayar dengan harga 150.000 sekali satu jasa, sekali datang di luar spare part ya. Nah, kita bisa lihat ini kapasitor tadi yang saya katakan tadi. Untuk kapasitor di bagian running dan starter ya, dipasang di situ. Kamannya langsung dari pas atau light atau dari power langsung ya. Kita bisa lihat kompresornya di sini adalah kompresor jenis hermetik ya. Nah, itu terminal sistem terminal common, running dan starter ya. Jadi di kompresor ini tidak boleh kita setelah dicopot dilepas itu stekernya, mati kulkas, terus dimasukin langsung, tidak boleh. Jadi harus ditunggu selama 5 menit karena sistem kompresor ini disupport oleh PTC tadi, PTC starter tadi. Jadi tidak boleh langsung dicolokin karena suhunya harus mendeteksi dulu PTC-nya, sensor suhunya. Nah, ini dia sistem evaporatornya di dalam ya. Evaporator itu pengaturannya, ke kiri semakin kecil, ke kanan semakin besar ya. Ada evaporatornya, itu keluar udaranya, evaporator blowernya dari situ ya. Ini sebaliknya ya. Sebalik panas yang ada dalam kulkas ini ya, itu yang supply-nya. Jadi ada sistem return dan sistem supply ya. Harus kita pahami bahwa di dalam evaporator ada blower yang meniup udara dingin, dan satu ngisap udara panas, satu lagi meniup ataupun menyuplai udara dingin ya. Kita harus pelajari juga bahwa di dalam AC itu ada sistem defrost ya, timer defrost. Itu timer defrost ya, timer defrost. Nah, kita akan melihat kalau misalnya ada mati kulkas ya, mati kulkas, kita harus perhatikan dulu timer defrost, jangan sampai timernya ngontek untuk mati kompresor dan nggak mau kembali lagi. Jadi bisa kita lihat di sini timernya bekerja apa tidak. Ini tinggal putar saja, nanti akan bisa menghidupkan kompresor. Tapi nanti kita lihat di dalam timer defrostnya, apakah timernya berputar apakah tidak ya. Kita harus perhatikan itu. Jadi ketika dia masih timernya berputar, berarti timernya masih bagus. Tinggal bimetalnya, apakah bimetalnya rusak? Itu kan bimetal bekerja secara suhu ya, suhu panas dan suhu dingin. Dia menjadi normal close dan menjadi normal open. Nah, itu kontaknya. Nah, ini adalah udara dinginnya, evaporator yang dari atas tadi. Ini adalah returnnya, return yang akan diisap udara panas di dalam ini menjadi dingin tadi dari suplai tadi ya. Ini chiller room. Chiller room artinya pendinginannya di paling atas, dari sini suplainya langsung ya. Jadi kita untuk melihat bahwa defrostnya itu bermasalah ketika mati total, kita harus buka defrostnya ya. Ini defrostnya kita buka ya. Defrostnya itu kita akan cek apakah timernya masih berputar apakah tidak. Nah, kita lihat nanti ketika kita sudah menghidupkannya ya, memberikan power, dan kalau timernya masih bekerja berarti dia masih bagus. Nah, ini bisa kita lihat timernya berputar apa tidak, karena putarannya itu akan mengubah kontak NO menjadi NC, NC menjadi NO untuk menghidupkan kompresor dan mengaktifkan defrost heater ya. Tadi sudah kita lihat tadi wiring diagramnya seperti itu. Jadi sistem kerjanya seperti itu ya. Timer defrost ini mengaktifkan kompresor, menghidupkan, dan nanti dia kontak yang lainnya adalah menghidupkan sistem defrost heater ya, heater defrost heater untuk pencairan pembekuan ya yang ada di dalam kulkas. Nah, jadi kalau mati total kulkas, diperhatikan sistem defrostnya ya. Bisa jadi sistem defrostnya ini gagal. Kalau nggak berputar lagi berarti defrostnya harus diganti. Defrostnya bagus, timer defrostnya bagus, tapi tetap mati kompresor, berarti bimetalnya bisa kita ganti. Nanti kalau beli ini, kita nggak boleh beli sendiri satu-satu aja, harus ada dibeli, defrostnya dibeli, defrost timer dibeli, dan bimetal beli satu set. Itu kita belinya satu set ya, sekitar 300.000 lah satu set ya. Kalau beli jangan tanggung-tanggung, beli defrost timer sama langsung bimetal, langsung kita pasang, karena ini adalah material yang benar-benar kritikal untuk di sistem kulkas, karena ini bisa membuat kulkas kita mati total ya. Jadi untuk sistem kulkas ini kita harus mengerti sistem perbaikannya mengenai
elektrikal dan pipingnya. Kalau sudah mengerti, maka kita bisa memperbaiki nanti kulkas yang jika kulkas rusak, ya. Dan juga kita perlu nanti belajar pengelasan, flaring, cutting, pump down, yang isi freon dan macam-macam. Jadi demikianlah dulu hasil kita tadi, ya, supaya nanti kalau terjadi timer, nanti kita bisa lihat posisi defrostnya, ya. Nah, ini kita lihat dulu sistem evaporatornya. Itulah evaporatornya, itulah bimetalnya, ya. Ini bimetal nih. Bimetal ini yang bekerja untuk mematikan kompresor, yaitu tadi blower outdoor, blower evaporator, blower evaporator, ya. Di dalamnya ini ada evaporator, ya. Demikianlah sistem kerjanya. Selamat dan sukses kita engineering by PT Mino Karya Sejati.